Hai Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Belajar Investasi. Masih ingat kan di beberapa episode yang lalu saya punya tamu istimewa juga dengan gelar yang seperti kereta panjang. Nah, ini katanya tadi ada gurunya nih. Saya bisa menghadirkan gurunya, agak deg-degan juga sih ya, karena otomatis saya harus membacakan gelar yang panjang lagi nih, dan harus belajar dan harus hati-hati nih ngomongnya, karena otomatis tamu saya yang sekarang ini bukan tamu biasa. Jadi tamu luar biasa. Selamat datang Bapak di Malang. Selamat datang juga di Radar Malang Bapak Haryajit Ramlan. Sebentar saya baca dulu ya. MMRFC CFP CSA CRP CIB CES CDMP CTA. Tuh, pusing kan dengar gelarnya? Tunggu, kita akan membahasnya satu-satu. Mbak Ramlan, boleh Pak diperkenalkan dirinya sendiri dulu Pak. Mungkin teman-teman tadi agak ngebak Pak dengar saya menyampaikan namanya Bapak. Silakan Pak, boleh diperkenalkan dulu. Terima kasih teman-teman yang ada di Radar Malang. Terima kasih Selma. Terima kasih sudah Bapak mengundang saya di acara ini Belajar Investasi ya. Nama saya Haryajit Ramlan ya. Tadi sudah disebutkan beberapa profesi yang diambil. Nah, alhamdulillah ini sekarang ada di sini. Ya senang aja ingin berbagi terkait dengan investasi. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan hari ini obrolan menarik yang bisa kita berikan. Ya nanti mudah-mudahan kalau ada ya pertanyaan seperti apa, pendidikan profesi, sertifikasi dan lain silakan ya. Atau ada juga yang bagaimana sih kira-kira ingin masuk di industri jasa keuangan, ya nanti kira-kira banyak pertanyaan, silakan aja ya, nanti bisa diketik gitu ya, dibahas nanti kita mungkin bisa bahas bareng ya, bisa Pak, bahas bareng nanti. Gitu Mbak Pak Haryajit, ngomongin soal gelarnya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira apakah ada cita-cita untuk menambah gelar itu Bapak? Kalau saya ngelihat gelar terpanjang, kalau ini kan kereta api apa ya, mungkin senja utama udah tua gitu ya. Tapi ada juga yang kereta Solo balapan sebenarnya ada di sini ya, ada di Surabaya sebenarnya. Itu salah satu yang kebetulan mitra juga, teman juga, itu mungkin sudah sampai 30 gelarnya. Wow. Nah, itu boleh juga tuh diundang. Baik. Itu next saya rasa dia bekerja di salah satu perusahaan rokok terkenal dan gelarnya pun masuk di rekor muri. Kalau saya nggak ada apa-apanya ya dibanding anak itu, tapi saya pikir dia bisa disandingkan ke sini karena kegiatannya yang doyan belajar, ada S1-nya 3, S2-nya 3, nggak tahu STLR S apalagi dia ditambah berbagai profesi. Cuma saya udah lama nggak ketemu dia, udah mungkin sekitar 4 tahunan ya. Tapi saya pernah mengundang dia di dalam podcast yang memang menjadi bagian dari komunitas kami. Nah, kalau bicara gelar-gelar ini sebenarnya saya bukan mencari gelar ya. Tapi saya adalah mencari ilmu, mencari ilmu, kemudian berproses, dan alhamdulillah karena ini juga merupakan cita-cita kecil. Cita-cita kecil saya sederhana. Satu, dahulu selalu minta sama Allah diberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu permintaan kecil tuh. Kalau doa selalu, ya Allah berikanlah aku ilmu yang sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu cita-citanya, dan sekarang alhamdulillah saya menjadi pengajar, tapi memang pengajar lebih ke profesional, dan akhirnya ini muter ke beberapa kota, dan hari ini saya di Malang udah beberapa tempat juga ya. Nah, kalau bicara gelar itu adalah saya bilang bonus. Bonus yang diberikan di dalam sertifikasi yang saya ambil. Tapi dengan saya memiliki kompetensi ini, sebenarnya itu kan namanya investasi leher ke atas ya. Investasi leher ke atas itulah yang saat ini sudah memberikan bagi saya ini kenyamanan ya, kenyamanan dalam hidup, termasuk juga ternyata kalau kita niatnya baik, yaitu jangan meminta dulu, tapi memberi dulu. Nah, itu yang akhirnya kembali lagi ke saya. Dan ketika saya memberi kepada banyak orang gitu ya, ternyata berbalik lagi dalam bentuk lain. Undangan sebagai narasumber, sebagai pengajar, dan saya punya beberapa perusahaan itu yang akhirnya wah luar biasa ya. Saya dari mengembangkan perusahaan satu, sekarang ada 6 perusahaan, ada kafe, kemudian juga karyawan mungkin udah lebih dari 100 ya. Ini berkat apa? Berkat itu berproses ya.
berinvestasi tidak hanya kayak ke properti, harus ke pasar modal saham. Ternyata ilmu juga sama. Nah inilah yang saat ini selain saya mendapat pendapatan dari penjualan kami, saya sebagai asesor, saya sebagai trainer, kemudian saya juga menjadi karyawan di tempat lain ya. Saya jadi komite di beberapa perusahaan juga. Nah ini bagi saya wow, ternyata ilmu yang kita miliki selain kita sumbangin ke teman-teman, ternyata juga bermanfaat bagi kami dan keluarga. Dan itu berjalan bergulir begitu aja. Jadi saya pikir jangan pernah berhenti untuk belajar dalam hidup ya. Bahkan kan Nabi Muhammad aja udah belajarlah sampai negeri Cina. Sekarang saya belajar nih sama Mbak Selma, belajar di Malang nih. Belajar di Radar Malang ya. Jadi nah ini walaupun saya misalnya apa ya dikatakan banyak tadi disampaikan gelar, tapi itu masih sebagian kecil ya. Mungkin kalau saya merenung, kemudian saya setiap bulan mungkin istri saya tahu ya, selalu menambah buku karena dari buku itulah benar yang dikatakan jendela ilmu. Dari sana belajar, akhirnya berproses, dan dari buku itu karena saya tahu anak-anak milenial malas baca buku, bener ya. Karena bener, Mas baca buku maunya yang instan, yang cepet aja gitu. Saya bacain tuh, nanti saya buat presentasinya, saya berbagi kepada salah satunya ke anak saya, ke teman-teman di kantor. Nah, untuk apa? Agar dia punya wawasan, karena tidak semua buku itu sudah ada di dalam misalnya podcast, ada di dalam YouTube. Betul. Kalaupun ada, itu sangat minim kan. Dan secuplik aja ya Pak ya, satu halaman dari berapa ratus gitu ya. Mungkin ya kalau satu buku kalau dijadikan semacam TikTok Instagram itu bisa ribuan. Kebayang nggak kekurangan orang yang nggak mau belajar tuh banyak banget. Nah sekarang kalau kita hobi membaca, kita juga masuk ke dalam profesi tertentu, itu saya pikir wow, ini luar biasa. Sayang ya kalau ngeliat anak-anak cuma tahu kulitnya doang, padahal kalau tahu dalamnya wah luar biasa. Nah itulah yang saya pikir sering mengajak kepada teman-teman dari sana. Tapi nggak usah takut. Sekarang buku itu tidak hanya dalam bentuk buku kan, ada e-booknya. Tapi ternyata kalau baca e-book maupun buku yang benar 2 halaman udah ngantuk. Kalau anak nggak kuat. Ya termasuk saya sih kadang-kadang ya kalau boring cara penulisannya kurang bagus juga kita boring juga. Nah balik lagi kepada profesi-profesi tadi, itu yang terus terang menambah wawasan saya, menambah wawasan juga bagi tim kami, termasuk juga memberikan income ya. Misalnya gini, ini apa yang kami raih dahulu mungkin tidak kami raih dalam arti apa yang saya raih ini sebenarnya adalah investasi yang saya lakukan masa lalu. Di mana misalnya saya mengambil satu sertifikasi nilainya 10 juta gitu ya. Mungkin 10 tahun lalu nilainya 10 juta, 15 juta. Tapi dalam perjalanan karir saya, satu profesi itu bisa memberikan 1,5 miliar, 2 miliar. Wow. Bahkan lebih ya, bahkan lebih. Karena apa? Misalnya saya sebagai pemilik satu perusahaan gitu ya. Kemudian ada pelatihan misalnya perencana keuangan. Ketika saya ikut bidding akhirnya menang gitu ya. Itu bisa 200 juta, 300 juta. Kalau dikalikan beberapa kali lipat. Nah itulah yang saya bilang nilainya kecil. Investasinya, tapi begitu berbalik ke kita nilainya besar. Itu kalau misalnya satu profesi yang dilakukan. Sementara saya ada beberapa lembaga-lembaga tersebut yang kadang-kadang proyeknya ada yang 500 juta, 300 juta. Jadi kalau kami lakukan, wow, belum lagi pekerjaan yang memang membutuhkan karya saya, kehadiran segala macam, seperti saya di komite risiko gitu ya. Itu saya di satu instansi BUMN pun sudah ada 7 tahun. Nah kalau dihitung pendapatan saya selama 7 tahun berapa? Padahal kalau saya dahulu tidak mengambil itu, bisa jadi tidak ditunjukkan untuk bekerja di situ. Karena pertanyaan mereka pada saat masuk, kamu punya sertifikasi ini nggak? Ada. Oh ya, gabung ke kami ya. Terus ada lagi juga satu lembaga keuangan juga meminta saya 4 tahun lalu sampai sekarang saya masih di sana juga. Bapak punya profesi ini, punya sertifikasi? Ada. Boleh Pak join ke kita Pak. Jadi apply lagi. Jadi apa yang ada di belakang itu, kalau menurut saya mungkin Pak Titis juga tahu, itu semacam kode-kode saham yang
Oke, Flat. dalam diri ya Pak Ya, ya? dalam yang flat nilainya pada saat saya berinvestasi, mungkin 3 tahun harus di-upgrade, tapi penambahan atas income bagi pribadi, bagi perusahaan itu bertumbuh terus. Tidak pernah belajar. Yang penting kita bisa mengkapitalisasikan. Tapi kalau kita tidak bisa mengkapitalisasikan, hanya bangga, gue punya gelar ini dong, sayang. Sekarang pulang banyak nih, ada di mana-mana. Makanya salah satu contoh misalnya, nilainya sih kecil ya. Saya membranding misalnya di salah satu Instagram, atau saya di LinkedIn, atau saya di Facebook dan sejenisnya. Mungkin bagi sebagian orang, nih ngapain sih udah tua masih nge-branding, apa masih ini aja. Masih eksis gitu. Kayaknya sih bukan itu ya. Tapi ketika saya membranding perusahaan saya, di belakang ini sebenarnya banyak yang nonton, banyak yang lihat, banyak yang dalam arti kata memperhatikan apa yang kita lakukan. Keberhasilan seseorang bukan profesi yang banyak seperti itu, enggak juga sih. Tapi bagaimana secara kontinu kita lakukan terus menerus. Nah, pengulangan inilah yang akan menciptakan kesuksesan berikutnya. Oke. Jadi balik lagi tadi kalau saya bilang sertifikasi yang saya ambil menjadi profesi saya, kemudian menjadi pendapatan menjadi berbagi ilmu kepada banyak orang Jadi dahulu gini ada contoh. Saya punya mimpi ingin punya perusahaan. Tapi ketika saya jalin perusahaan ini benar-benar kendor, benar-benar jatuh, berkali-kali jatuh sampai sahabat saya udah berhenti. Bermimpi nggak akan itu perusahaan bisa bagus karena lu nggak becus ngejalaninya, apalagi orang di belakang lu juga nggak becus, pecatin lu ikut gua. Lu mau Camry gua kasih sama gaji 70 juta cukup, ikut gue, lupain mimpi. Nah itu pengalaman yang bagi saya, masa gua harus kubur mimpi gue sih gitu ceritanya ya. Betul. Nggak dong, nggak. Nah akhirnya bos, terima kasih tawarannya, tapi saya masih sangat yakin atas hal ini. Yakin saya bisa, bukannya saya nolak, saya yakin bisa mengejar mimpi saya. Nanti kalau kira-kira saya tidak sanggup, saya ketemu bos. Walaupun memang pada saat itu ya saya membutuhkan dia karena pendapatan saya kurang. Saya lepas tuh apartemen satu gitu ya. Karena saya yakin bahwa ini bisa saya raih. Dan alhamdulillah itu saya tolak karena saya berpikir kalau saya misalnya berpindah zona sebagai karyawan lagi walaupun posisi direktur, maka pendapatan saya hanya untuk saya, mobil yang dipinjamkan ya karena inventaris itu juga untuk saya. Tapi kalau saya sekarang berbagi kepada 100 orang di lingkungan saya, di belakangnya ada berapa orang lagi, misalnya taruhlah 400 orang, itu baru karyawan, belum lagi asesor, belum lagi lembaga pelatihan, mungkin lembaga pelatihan yang terdaftar di kami ada 20, ternyata saya bisa memberikan ribuan orang, pencari kerja, memberikan nafkah kepada banyak orang, yang walaupun pendapatan itu lebih kecil dibanding yang dahulu, saya sudah bisa mengucapkan syukur, alhamdulillah. Karena bisa menyambungkan hidupnya orang segitu banyak. Iya. Dan dengan berbagi itu yang dahulu 70 juta ditawarin itu, ya alhamdulillah itu sekarang udah jauh lebih dari itu. Ketutup ya, bahkan balik. Bukan ketutup. Udah bukan saya ketutup bilang, lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan saya sudah banyak mengkader, mungkin mengkader anak saya menjadi CEO, mengkader anaknya Pak Titis ya, menjadi direktur di perusahaan saya walaupun usianya mungkin belum 25 tahun ya Pak Titis ya. Jadi karena perusahaan ini emang harus di-handle oleh orang-orang muda dan kami pelan-pelan juga akan tersingkir. Tapi kami sudah membangun embrio, membangun aset yang nanti bisa dijalankan bareng-bareng. Dahulu saya bersusah payah mungkin dari sendiri, kemudian berjalan bersama teman-teman, berangkulan terus dan wow ya saya nggak nyangka perjalanan kurang lebih 10 tahunan ini nih udah membawa berkah banget bagi kehidupan saya dan teman-teman. Luar biasa sekali, merinding ya. Ini masih pembukaan loh, belum menuju pertanyaan pertama. Ngeri banget. Iya. Keren ya Pak ya. Cerita hidupnya itu membuka mata saya sih Pak, membuka cakrawala. Tadi kita sudah menyebutkan cakrawala ya. Cakrawala. Tadi kuliah saya dari Universitas Malang suruh begini. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Haryadjit. Itu adalah awal ya dari terkumpulnya serangkaian
apa namanya gelar yang Iya. Bapak Kita bicara gelar tadi ya, kok bisa Iya. panjang begitu ya? Kan itu prosesnya. Kenapa sih Pak gelarnya bisa panjang? Itu Oh, sudah iya, iya. sangat menjawab dan bahkan langsung kejawab ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Nih, Oke, ini oke. nih pentingnya gelar, ini nih pentingnya sertifikasi iya. gitu. Mungkin di episode sebelumnya juga sempat ke-spill juga nih Pak tentang manfaatnya kalau kita punya gelar, punya sertifikasi. Intinya kan kita dicap nih, ada capnya nih. Kamu punya ini, iya mana buktinya ini nih, kayak gitu kan. Sama seperti itu gitu. Nah, Pak, tapi kalau boleh saya tahu tuh di pasar modal sendiri untuk sertifikasinya itu ada banyak juga. Tiap tahun harus di-upgrade gitu atau seperti apa sih Pak model sertifikasinya Iya. di pasar modal khususnya? Kalau pasar modal orang biasa mengenal license. Oke. License seperti kita punya SIM. License itu ada yang namanya wakil perantar pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, kemudian ada wakil penjual reksadana namanya WAPET, ada juga wakil manajer investasi. Nah ini saya cerita sejarah lagi ya. Betul, nggak apa-apa Pak. Nah saya punya ini semua, Oke. saya punya. Tapi saya pada saat itu tidak punya sertifikasi analis karena pekerjaan saya analis. Oke. Kalau saya misalnya mengambil sertifikasi dari luar, pada satu lumayan mahal, Oke. kurang lebih 20-an juta lah. Bagi saya itu berapa bulan gaji saya ya pada satu. Akhirnya kebetulan saya jadi ketua dari satu asosiasi analis pada saat RUA, rapat umum anggota, jabatan saya tahun periode pertama mau periode kedua. Saya bilang sama teman-teman, dalam RUA tersebut, ini saya sudah selesai. Jika diizinkan oleh teman-teman, saya membuat sertifikasi profesi untuk analis. Jika teman-teman dukung, di periode saya kalau nanti saya terpilih akan saya bangun. Oke. Kalau teman-teman menyetujui. Tapi kalau saya bukan ketua, saya nggak tahu nanti siapa yang membangun. Dan akhirnya saya bangun tuh pertama tuh. Kalau tadi kan saya sudah sebutin, itu saya punya semua. Oke. Namanya license. Kemudian saya bangun namanya sertifikasi profesi. Pada satu belum terlalu didengar kata-kata sertifikasi profesi, dan saya terpilih lagi. Kemudian saya lakukan bagaimana membentuk profesi ini yang tadinya tidak ada nama analis, ya udah analis aja. Nah itu saya jalankan. Saya jalankan, akhirnya bergelar yang namanya Certified Securities Analyst. Itu gelar pertama yang diterima analis di Indonesia. Pertama itu kami selenggarakan di tahun 2012 itu di UGM, tapi yang di Jakarta. Kemudian berjalan yang kedua itu di Universitas UI. Oke. Jadi 2 kali menyelenggarakan itu, disorot oleh banyak pihak. Nih apalagi nih ya, banyak orang bingung, kan udah ada WPP, udah ada penjamin emisi, udah ada WAPET segala macam. Dan akhirnya 2 ini memicu mau yang ketiga. Pertanyaan ini kalau bisa Anda urus nih yang namanya ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Kata para profesor atau dokter yang saat itu ikut, oh apa itu, saya cari tahu dan akhirnya terbangun. Ketika saya berurusan dengan ini karena saya ketua, nah datanglah para asosiasi lain. Pak Haryajid saya ikut, Pak Haryajid saya ikut. Banyak asosiasi yang bergabung kepada saya. Jadi ada 6 asosiasi pada saat berdirinya itu, dan akhirnya kita bangun tuh yang namanya lembaga sertifikasi profesi untuk khusus pasar modal. Akhirnya tidak hanya analis, muncul profesi yang namanya risk management, muncul namanya equity sales, muncul yang namanya portfolio management, ada yang namanya compliance, ada yang namanya technical analyst sertifikasi. Saya juga terkaget-kaget, ini bisa jalan, saya bawa gerbong, akhirnya cukup lama, 2-3 tahun itu baru jalan. Akhirnya saya tahu ternyata kalau bawa gerbong panjang, berat ya. Nah itu perjalanan ini. Tapi bagi saya ada satu hal kecil yang saya, ternyata bagi kita siapapun yang melakukan perjalanan kecil, langkah kecil, tapi ini bisa bermil-mil. Tapi ini bisa semakin jauh, bisa semakin panjang. Jadi sejak itu saya percaya kepada diri saya, jika kita action hal kecil, maka kita akan dapatkan result yang besar nantinya sepanjang kita konsisten. Dan itu saya lakukan. Akhirnya sampai sekarang saya menjalankan itu semua, dan profesi itu sekarang yang tadinya 7 profesi dengan 12 namanya skema, ini kami sudah bangun sekarang 24. Kenapa? Kami berproses terus.
dan saya masih jadi ketua dan saya mengikuti perkembangan ini yang tadinya kami jalanin sendiri, sekarang lembaga pelatihan hari ini kami MOU 2 lembaga pelatihan Universitas Malang, satu namanya dia menyebut dirinya tadi CIA. Saya singkatannya lupa. Nah, 2 lembaga pelatihan di Malang. Artinya kiprah kami yang dahulu dijalankan di Jakarta sekarang di berbagai kota besar sudah ada. Itu suatu perjalanan yang dari nol yang sudah banyak memberikan masukan inspirasi pada banyak orang. Udah bisa sampai sejauh ini ya Pak. Yeah. Lalu pertanyaan saya, ketika Bapak sudah ada di posisi menjadi ketua, apakah masih ada keinginan Bapak untuk menambah lagi gelar dan atau mungkin bahkan menambah lagi wawasan gitu? Karena kan posisi ketua tuh posisi paling strategis dan kalau bisa dibilang posisi paling puncak gitu Pak. Apakah Bapak masih open untuk aku harus belajar, aku masih kurang gitu sih Pak? Pasti. Terus apalagi yang mau dikejar gitu? Manusia kan nggak ada puasnya. Itu pertanyaan persis yang ditanyain Mister saya. Apalagi yang mau dicari dalam hidup? Balik sholat, balik ibadah, jangan mikir dunia terus. Tanya aja dia kalau nggak percaya. Tapi itu benar. Sama wanita mungkin ya. Tapi itu benar ya. Kalau saya terus mengikuti keinginan saya, kesannya itu nggak ada habisnya. Benar nggak ada habisnya. Tapi jiwa meronta itu tetap ada. Wah, nggak bisa nih. Apalagi kan sekarang sudah banyak pengikut segala macam. Apalagi udah banyak karyawan. Saya juga harus menciptakan lagi, menambah lagi. Kalau nggak kan bertumbuh, perusahaan itu bertumbuh, nggak statis, bertumbuhannya juga satu inovatif atau kreatif dan harus menciptakan pasar-pasar baru terus. Dan bukannya kita melihat ngurusin dunia, enggak juga. Tapi balik lagi bahwa berproses itu bagi saya itu harus menambah berbagai ilmu. Mungkin hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 19. Iya, saya bicara tentang industri pasar modal. Tapi besok malam saya sebagai host, saya kemudian bicara tentang blockchain. Lain lagi itu ya. Beda banget dari pasar modal ya. Ya, tapi itu memang harus terjadi karena bisnis mengarah ke sana semuanya, bukan hanya bicara bisnis pasar modal, sekarang sudah lari ke digital dan nanti arahnya juga ke blockchain. Dan kita harus bertumbuh dan mengikuti perkembangan itu. Jadi apa? Berselancar dengan perubahan. Kalau kita tidak mau berselancar, kebayang kalau di tengah lautan luas kita seperti apa? Apalagi ada ombak yang besar. Terus kita diam, tenggelam nggak kira-kira? Tenggelam pasti. Nah, itulah kehidupan. Luar biasa sekali Bapak. Oke. Menghela ya Pak ya. Tadinya saya berpikir bahwa kita akan berbicara tentang profesi itu nggak akan sedalam ini Pak dalam kehidupan. Saya kira benar-benar profesi, literally yang profesi, apalagi pasar modal. Saya sempat singgung tadi di awal sebelum kita on air ya bahwa ini ngeri nih pas ini. Bahasanya berat nih ya. Ini pusing nih, saya udah mukanya udah baik, akan ketemu angka, akan gitu ya Pak ya. Mungkin banyak orang yang memang sama seperti saya gitu, orang-orang awam terutama yang belum berkecimpung di dunia pasar modal, di dunia investasi juga mungkin berbicara tentang pasar modal itu hal yang sangat berat dan hal yang sangat wah ini pasti serius nih gitu. Tapi ternyata lebih dari itu ya Bapak ya. Ternyata dalam banget. Oh ya, maknanya banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bahkan didapat dari rekan-rekan di pasar modal ini gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Saya masih menghayati setiap kata dari Bapak. Emang beda ya Pak ya. Orang-orang yang memang suka membaca dan yang kurang suka membaca seperti saya, ini emang beda Pak. Kosakatanya, pilihan katanya, terus analogi-analoginya yang diberikan itu tuh nancepnya itu langsung ke tuh melek tuh sel, tuh melek tuh denger tuh gitu Pak. Mungkin antara dari banyaknya buku yang dibaca atau panjangnya usia yang sudah dilewati Bapak. Dua-duanya. Pengalaman juga sih ya. Bisa bahas usia ya, ini agak sensitif gitu ya. Dua-duanya ya Dua-duanya, Bapak. tapi memang gini, selain usia kemudian terus membaca pengalaman hidup. Saya mengalami pengalaman hidup tidak hanya datar ya. Hampir kebanyakan orang kan udah dah lakoni aja seperti air mengalir gitu ya. Saya dalam kehidupan tuh seperti roller coaster. Dan itu saya tempuh yang kadang-kadang orang rumah juga mungkin terkaget-kaget, kok kita bisa begini. Pernah mungkin suatu saat saya punya uang banyak. Pernah juga saya bahkan anak-anak dua itu tidak mampu untuk bayar sekolahnya. Pernah kita ngalamin seperti itu. Ya sampai terbengung, ini kehidupan yang harus saya lalui gitu. Jadi dan ternyata kalau saya cerita ke teman-teman saya kayak gini,
wah cuma terkaget-kaget, kok bisa? Iya, you kan cuma jalanin kuliah S1 kan cuma 4 tahun 5 tahun. Saya lulus S1 18 tahun. Serius Pak? Serius? Tanya Pak Titis. Tanya istri saya. S1? S1 saya panjang. Sekali. Saya kok bisa nih Pak? Iya, saya pindah-pindah sekolah. Saya Oke. kelas 2 SMA, sudah ditinggal ayah. Ibu saya bilang, tolong kamu jaga adik kamu sampai lulus sekolah. Oke. Nah, saya pegang ya, kamu, padahal kita masih kelas 2. Jadi saya nikah muda sama istri saya mungkin 22-an, istri saya 24. Nah, bagaimana saya harus menghidupi saya yang baru nikah, adik saya, ibu saya gitu yang harus saya siapin, sama sekolah yang saya memang bermimpi punya kemampuan S1 atau S2. Dan akhirnya karena dengan gaji karyawan yang seusia 24 memang besar. Pilihan hidup mana yang harus ditolong, mau nggak mau kan adik, mau nggak mau biaya hidup dari saya sendiri. Akhirnya terkalahkan yang namanya sekolah. Dan itu sekolah berkali-kali ganti, berubah sampai menjalani mungkin 7 universitas ya? akhirnya kita saya udah deh ngambil yang gampang aja deh, karena udah ini, dan saya ini target udah harus keambil. Nah, kemudian pada saat itu lulus dan ya alhamdulillah ya 18 tahun, tapi menjadi perwakilan mahasiswa tuh di depan podium. Bukan Pak, ini satu saya mau paling ketawa-ketawa, tua. maksudnya ini dikira nanti padahal nggak ada kan saya wow banget 18 tahun S1. Ngeri ya. Tapi terus gelar sepanjang ini didapatkan berapa tahun Pak? Itu cepet lah. Karena kan Luar biasa sekali sih, 18 tahun S1, gelar panjang berapa lama Pak? Itu cepet lah, dan ngomongnya santai banget itu saya jadi agak ya bingung. karena kan akhirnya yang muncul apa? Dendam positif. Baik, dendam tuh nggak selalu negatif tidak ya Pak? negatif. Kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya pasti bisa, saya pasti. Dan akhirnya bukan hanya bisa, saya malah membangun gelar-gelar tadi. Itu balas dendamnya Bapak ya? Balas dendam saya yang saya lampiaskan sampai yang tadi saya bilang untuk membuat sertifikasi analis itu yang sampai diikuti orang. Dan akhirnya saya cuma berharap saya boleh susah dalam mencari status untuk bekerja di satu perusahaan, mana ijazah. Tapi saya membangun yang namanya sertifikasi profesi. Jangan lihat hanya ijazah. Kamu pun walaupun SMA, walaupun S1 belum lulus, ketika kamu sudah punya sertifikasi profesi, dimanapun kamu bekerja pasti diterima. Oke. Nah, itu yang akhirnya, karena pada saat saya melamar dulu, mana aja sih S1 diterima gitu ya. Kan saya 18 tahun, berarti usia saya udah. Apa yang saya majukan? Yang saya majukan adalah tulisan artikel-artikel saya di media massa. Oke. Kemudian karena saya udah mungkin sering tampil di TV, dan itu yang menjadi tolak ukur orang merekrut saya. Dan saya tidak pernah direkrut, selalu dibajak. Tapi begitu dia tahu S1-nya belum selesai, apakah dia mundur? Enggak apa-apa. 2 kali gaji, terus naik 2 kali gaji. Jadi gue bisa, gue harus bikin orang lain bisa. Nah, itu yang saya lakukan. Dan akhirnya kesusahan saya itu terlampiaskan dengan memberikan kemudahan kepada banyak orang. Oke, luar biasa sekali. Itu dendam yang positif ya. Baik. Kesusahannya Bapak itu harus dilampiaskan, dibayar dengan memberikan kemudahan. Iya. Bukan justru kesusahan. Enggak, kan ada satu tertentu gitu. Nih gue pernah mengalami susah hajar karena balas dendam ya. Tapi kalau saya nggak, berikanlah kemudahan kepada orang banyak. Karena ketika kita mampu memberikan kemudahan pada orang, maka Tuhan pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Iya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Lalu untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, salah satunya kira-kira apa saja sih Pak yang perlu kita siapkan nih? Misal memang saya ini fokus ingin mendapatkan salah satu sertifikasi dari pasar modal gitu. Dunia pasar modal, industri pasar modal. Nah, itu tuh apa saja yang perlu saya siapkan? Saya harus ngapain nih gitu? Saya mungkin bicara, nggak usah bicara pasar modal ya, bisa, tapi semua lah. General. Kalau bagi saya adalah selalu melihat ke dalam. Sebenarnya, you mau kerja apa? Passionnya apa, senengnya apa, yang bisa menggali satu diri sendiri sama teman kita akan cerita, kamu jago loh ini, kamu jago loh itu. Nah, ketika kita pribadi sudah sudah bercengkrama dengan diri sendiri, ditambah sahabat-sahabat kita, sebenarnya itu adalah motor penggerak kita untuk mengambil sertifikasi profesi apapun.
Oke. Jadi bukan atas kemauan yang kita nggak tahu, tapi kalau dari inner ya, dari dalam diri kita itu akan memberikan satu hal yang luar biasa. Misalnya kalau saya kebetulan anak saya yang perempuan ngasih kuliah hampir selesai, itu juga saya berikan kemudahan, tidak saya paksa ke finance, dia di DKV malah ya. Karena apa? Mungkin saya sama kayak kamu malas kalau bicara angka. Ya udah, aku senangnya lukis. Sampai SMA aja saya harus cari sekolah yang namanya sekolah lukis, nggak ada, adanya di daerah mungkin di sini di Jogja atau di ini. Kemudian akhirnya dia jadi DKV dan akhirnya menjadi desain interior ya, desain grafis ya. Nah satu lagi juga sama. Ketika kecil, kemudian saya bekerja di beberapa perusahaan dan dia punya mindset saya ingin jadi pengusaha. Ya sekarang jadi pengusaha anak saya. Ya masih saya latih, saya training. Jadi belajar dari sini sebenarnya jangan mengikuti tren. Ikuti kata hati. Kalau kita kerja ngikuti tren, kebayang deh trennya hangus kira-kira gimana? Pindah. Ya nggak, misalnya trennya sekarang kopi X gitu ya, terus tiba-tiba muncul boba, ikut-ikutan, boba, gitu. Ya. Nanti berapa bulan sih atau berapa tahun udah hilang. Tapi kalau kita passion ya, waduh, kita akan selamanya menikmati. Jadi kerja pun kita bisa senyum. Saya senang tuh moto yang ada di situ, yang akhirnya menjadi objek penderitaan tuh yang ujungnya. Jadi ya itu bener banget itu, ini gua banget nih ya. Artinya kalau kerja ya itu tadi, cari hati, kemudian dari hati, kemudian kata hati kita tahu, kemudian tanya teman dan ikuti. Termasuk yang di industri pasar modal. Industri pasar modal profesi banyak banget, ada IT, ada accounting, ada analis dan lain-lain. Anda bisa di sana nggak? Kalau emang bisa, pilih yang kamu sukain. Jangan pilih yang merasa gajinya paling tinggi. Itu dulu saya gini ya. Ketika kerja di pasar modal, saya selalu dendam kepada bukan dendam ya, artinya iri. Kok kerja sebagai floor trader enak banget ya, cuma gajinya besar gitu. Sementara yang lain kayak analis dan lain-lain gitu, termasuk di belakang lain itu kecil. Saya nggak tahu bahwa pekerjaan dia hanya melakukan input yang mungkin sudah, kalau sekarang udah transaksi yang dilakukan oleh investor, input itu dilakukan langsung beli jual saham oleh investor. Sekarang. Zaman dulu enggak. Karena komputer itu dianggap mewah, mahal, jadi satu tenaga yang namanya pialang efek itu melakukan pembelian penjualan saham, lewat itu gajinya segedubrak, mahal besar, dan saya ingin menjadi itu. Dan akhirnya saya mencoba ke sana, terus saya pikir saya kuliah kan basicnya juga banyak IT, hanya input kayak gitu kok bisa mahal, ini mah profesi nggak menjanjikan, nggak deh. Akhirnya saya ambil balik lagi saya ke analis. Waktu itu sempat minta sama pimpinan perusahaan, boleh nggak saya ke sana? Kenapa? Saya orang komputer, saya bisa gini-gini. Oh nggak bisa tuh, ada izin gini segala macam. Enggak, saya bisa. Tetap akhirnya saya dapat tuh izin, saya masuk. Begitu saya jelami, ya ampun, ternyata cuma buy, sell, siapa cepat dia dapat. Iya, itu mahal. Tapi setelah saya secara logik, suatu saat profesi ini akan hilang. Artinya akan tergantikan yang sekarang sudah tergantikan oleh investor langsung. Dan akhirnya saya waktu juga yang melihat, dan benar profesi itu sekarang sudah bisa dikatakan berpindah kepada langsung. Selama ini tenaga dia untuk itu, sekarang tenaga dia dipindahkan ke divisi-divisi lain yang belum tentu dia enjoy. Nah, saya saat itu sudah mengambil yang merasa saya enjoy, karena dalam perjalanan sebagai analis saya ketemu banyak emiten, ketemu banyak perusahaan, ketemu para direktur-direktur dan orang hebat, dan akhirnya itu menjadi network saya. Sampai saat ini, walaupun mungkin saya dengan perusahaan itu tidak lagi menganalisa, tapi mereka ini sudah menjadi komunitas, menjadi pertemanan saya, yang saya ketika punya bisnis lain bisa sinergi. Udah ada yang misalnya jadi senior wartawan, jadi direktur BUMN, jadi apa, itu network yang luar biasa. Dan suatu saat ada kejadian yang saya juga lakukan. Waktu itu kami bekerja sama dengan salah satu terkait membuat proposal atas event kegiatan di Bursa Efek, kegiatan di Bursa Efek. Kemudian di dalam event itu ada proposal yang tertulis sponsorship 20 juta
45 juta, 75 juta. 3. Kemudian saya sebar ke situ karena pertemanan saya itu waktu itu dianggarkan uang itu, biaya itu 250 juta. Hanya 250 anggaran, tapi saya mendapat hampir 900 juta. Dan salah satu sponsor memberinya bukan 75 juta, tapi 150 juta. Sampai bingung, ini gimana ceritanya di proposal itu? Lah, biarin dia teman saya mah nggak boleh. Nah, terjadi dan banyak hal-hal yang kadang-kadang orang terbengong-bengong apa yang saya lakukan. Karena saya punya karena banyak pengalaman, jadi memainkan banyak peran sehingga banyak orang tahu apa yang saya jalanin. Kalau Pak Harijit saya tahu lah, jadi udah yakin gitu. Oke, last question Pak. Sebagai penutup nih. Oke. Kira-kira apakah ini dulu adalah cita-citanya Bapak untuk ada di sini? Apa mungkin waktu dulu, kalau sekarang sih berbicara pasar modal, investasi itu udah biasa mungkin ya Pak di telinganya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Zamannya Bapak dulu apakah memang sudah terfikir untuk menjadi cita-cita aku nanti akan menjadi pasar modal gitu? Atau ada something yang membuat Bapak harus ada di sini? Ya, kalau dikatakan tadi apa itu ya, bukan tujuan ya, bukan tujuan karena pada saat itu dunia saya IT, saya menikmati IT. Kemudian salah satu direktur perusahaan sekuritas minta saya untuk membantunya. Nanti bekerja di sini, saya perusahaannya juga nggak tahu apa. Gaji saya udah waktu itu ya 800.000 hampir ya. Kemudian saya pindah, setiap bulan saya ditanya kapan saya pindah. Setelah bergabung 6 bulan kemudian dan pas saya nikah, kemudian saya seminggu nggak sampai itu masuk kerja. Begitu masuk kerja, kamu di sini digajinya 400. Hah? Padahal saya baru nikah, diturunkan gaji. Ini perusahaan apa perusahaan ini? Benar saya digaji ya. Terus bagaimana biaya hidup saya? Kata saya kemarin sekian. Ya udah nikmatin aja jalan, bisa kok kamu nanti ini. Nanti ada lembur-lemburan, bener. Akhirnya saya memperoleh tidak hanya 400, tapi bisa 900 juta, 900.000 atau 1 juta atau lebih, tapi dengan lembur pulang jam 2 jam 3 malam setiap itu awal 400, saya kira tadi 400 juta loh Pak. Soalnya kan permainannya orang pasar saham itu kadang 400, ini awal saya masuk pasar modal awal. Jadi itu tahun 93. 400.000. Saya tadi udah kurang 400 juta. Sorry. Ketika baru masuk pasar modal. Jadi saya orang IT dan ternyata saya digaji segitu, ya udah perjalanan saya lalui. Dari 400.000 saja ya Pak? Turunkan terus sampai 400.000. Sekarang jangan ditanya. Mainannya udah sekarang jangan ditanya. Tetap 400, tapi entah itu miliar kan? Juta kan? Miliar belum lah. Tapi menariknya ya itu tadi langkahnya apakah istilah kamu tadi kejebak, tersesat ya. Nah itu tersesat. Walaupun di sana saya masih ada kerjaan dengan IT karena memang saya jualan komputer juga pada saat itu, jadi sebagai service maintenance juga, tapi pelan-pelan itu tersihir juga lama-lama. Nah, kenal kode saham, ada IPO, akhirnya masuk di sana dan menyelami, dan kebetulan di mana saya bekerja di situ selalu tokoh pasar modal yang orang itu akhirnya menjadi direktur bursa efek, menjadi komisaris di lingkungan bursa efek, dan sekarang bahkan yang pernah memberikan saya sudah jadi ketua OJK juga ya. Jadi di lingkungan inilah saya tumbuh bagaimana dan banyak belajar dari beliau-beliau. Kalau dikatakan tersesat, memang tersesat awalnya, akhirnya menikmati dan karena saya di lingkungan yang organisatoris di sana dan akhirnya memaintain asosiasi, dan akhirnya bagi saya lingkungan ini lingkungan yang luar biasa. Kalau misalnya ada Kadin, pernah dengar Kadin, ada HIPMI. Nah kalau saya bilang perusahaan-perusahaan yang lolos sensor menjadi hebat bagi saya ya, pendapat pribadi adalah mereka-mereka yang sudah go public. Itu sekarang udah mendekati 800. Nah, ketika saya bisa berkenalan dengan direktur, dengan komisaris, bahkan owner, itu nggak gampang. Saya bisa berkenalan dengan mereka dan saya bisa bertanya segala macam, dan itu akhirnya menjadi mitra sampai saat ini. Itu yang belum lagi perusahaan sekuritas, aset manajemen. Jadi lingkaran itu yang akhirnya menjadi satu ekosistem yang kami jalankan. Yang dahulu saya sebagai karyawan, dan ekosistem ini saya juga sudah punya bisnis, dan ini akan bergulir, dan tinggal bagaimana saya memaintain itu sendiri.
Dan kalau saya bicara di pasar modal, tadi profesi saya dari macam-macam, karena dari bawah sampai saya direktur, sampai komisaris, sampai saya kemana lagi nih, udah habis tempat. Ya udah deh kalau gitu saya jadi pengusaha deh, belajar jadi pengusaha. Nah sekarang ekosistem sudah terbangun, teman-teman yang ikut saya sudah banyak, saya sudah meluluskan mungkin sudah lebih dari 14.000 lulusan ya, yang semua tanda tangan saya tuh untuk sertifikasinya. Dan alhamdulillah setelah mereka ikut itu selalu terupgrade gaji naik segala. Itu adalah kesenangan saya, artinya saya bisa membantu orang dari tahap taraf gaji yang segini jadi segini tuh bagi saya wow, alhamdulillah. Tapi bukan tanpa yang ini ya, yang artinya saya juga sempat diserang oleh para direktur oleh ini apa-apaan sih, gara-gara lu nih gaji mereka pada naik, coba nggak ada lu kan nggak pada naik. Itu pemilik atau manajemen yang merasa tidak berharap kenaikan gajinya, tapi semua orang punya hak untuk maju, semua orang punya upgrade diri, semua orang juga ingin pendapatan lebih baik lagi. Maka ketika dia sudah memperoleh sertifikasi dan merasa kompeten, dia merasa perusahaan ini tidak memberikan sesuatu yang diharapkan, wajar dong. Nggak sesuai dengan nggak apa sesuai. yang, Dan emang begitu ya. Kalau kita ada di satu tempat yang merasa kurang nyaman, entah itu dalam pekerjaan ataupun pendapatan, ini silakan aja kita hijrah. Kan hijrah biasa membawa kebaikan. Nah maka saya lihat ini yang saya alami di industri pasar modal, dan dengan perjalanan saya yang dahulu sebagai praktisi, walaupun saat ini masih jadi praktisi dan juga punya beberapa kegiatan lain, itu mengucapkan syukur ya. Nah, sebagian seperti istri saya juga syukur lu banyak kerjaan lu gitu. Karena Sabtu, Minggu, Senin belum selesai nih kerjaan saya nih. Masih banyak juga. Jadi ya, tapi ya itu menikmati dengan karena ini atas permintaan saya sendiri kan, doa saya terjawab. Berikanlah aku ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, saya belajar terus. Berikanlah aku sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya saya muter ke berbagai daerah. Mungkin udah berapa kota saya kunjungi, terus saja berbagi untuk semua orang. Kurang jadi lebih manfaat gitu. Dia. Kurang lebih gitu, Selma, luar biasa. Terima kasih bincang-bincang hari ini. Pak Haryadjid luar biasa sekali untuk sharing perjalanan hidupnya. Ya, jadi perjalanan hidup ya, bukan bicara karir ya. Kan judulnya kita adalah menuju puncak karir di industri jasa keuangan gitu. Kalau kita berbicara tentang teknis mungkin di semua podcast, di buku sudah tersedia Pak. Tapi kalau untuk ini kan sharing ilmu ini kan sharing pengalaman itu kan sama kayak mengiming-imingi. Ini loh contoh nyatanya yang sudah pernah dilewati. Kalau untuk teknis kan bisa dibelajarin Pak. Wah, tapi untuk ini kan mahal gitu. Saya sangat terpukau dan juga alhamdulillah ya dipertemukan, kita dapat ilmu yang menurut saya ini jauh lebih mahal daripada buku-buku itu Pak. Karena saya nggak perlu beli bukunya, 2 saya nggak perlu membaca bukunya ya Pak ya, 3 saya udah tahu nih hasilnya baca buku tuh ini gitu kan. Saya hanya mendengarkan udah yang 30 tahun hidup dengan dunia pasar modal, industri pasar modal ya Pak ya, kalau nggak salah 30 tahun ya Pak ya. Ini nih intisarinya dalam kehidupan tuh seperti ini, karir tuh seperti ini, bahkan meniti karir yang saya di karir saya seperti ini tuh sangat berbeda jauh dengan pasar modal ya, tapi saya bisa mengambil banyak pelajaran dari sini. Itu yang mahal. Terima Pak. kasih. Mungkin habis ini Bapak bisa jadi motivator juga Pak. Oh iya. Baik. Saran saya sih Saya Pak. ikutin saran kamu deh. Saya ikutin. Insya Allah ya. Bagaimana Ibu? Nanti kira-kira 1 minggu malah nggak dapat libur ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali. Ada beberapa kutipan yang saya tulis tadi dari Pak Haryadjid. Yang pertama adalah tentang bagaimana sebuah langkah kecil itu kalau terus-menerus dilakukan nggak kerasa kita bisa dapat bermil-mil jauhnya. Dan juga bagaimana kita harus bisa berselancar dalam perubahan ya Pak ya. Biar kalau kita di lautan kehidupan ini, kalau ada ombak yang gede, kita bisa tetap terus hidup gitu karena kita ikut berselancar di atasnya. Luar biasa sekali Pak Haryadjid. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Selma. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Selamat datang di Malang sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu
lagi Pak, mungkin saya yang akan berkunjung ke Bapak. Boleh kapan-kapan main boleh ke ya, tempat nanti saya. Ya. boleh di kabari ya kalau di Jakarta ya. Siap. Nanti Siap. kita bikin podcast tiba-tiba gitu kan. Kita update kehidupan. Siap. Ketemu ngapain aja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama Haryajid. Selma, sama-sama ya pemirsa ya. Terima kasih. Semoga ilmu dan juga sharing session nih hari ini tuh bisa benar-benar bisa menjadi manfaat untuk rekan-rekan Radar Malang TV sekalian. Saya Salma Kirana di sini dan juga tamu luar biasa saya Bapak Haryajid Ramlan. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Belajar Investasi selanjutnya. Bye-bye. Bye.